Daryono tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah akhirnya impian Daryono menikahi pujaan hatinya, Eni, menjadi kenyataan. Daryono dan Eni merupakan pasangan suami istri beda usia 11 tahun, di mana Daryono lah yang usianya lebih tua. Daryono sendiri berperawakan kecil dan kurus. Bagi ayahnya, Daryono merupakan anaknya yang patuh padanya. Daryono juga dikenal orang terdekat dan tetangganya, sosok yang baik hati dan pendiam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Daryono bekerja di ladang atau di sawah. Dari hasil bertani itulah, Daryono bisa membangun rumah yang meskipun belum cukup bagus, namun layak ditinggalin. Dengan menikahi Eni, Daryono tentunya punya impian untuk bisa memiliki buah hati. Dan semuanya pun sebentar lagi bakal terwujud. Eni istrinya sedang hamil muda. Namun sayangnya meskipun mereka bisa dibilang masih pengantin baru, hubungan Daryono dan Eni tidak begitu harmonis. Di mana di dalam rumah tangga mereka, perasaan cinta, kasih dan sayang hanya dimiliki Daryono saja pada Eni. Sedangkan Eni seperti wanita yang menikah lantaran tak punya pilihan lain untuk masa depannya. Hal itu bisa dilihat dari sikap Eni yang selalu ogah-ogahan mengurus rumah tangganya. Bukan soal urusan rumah tangganya saja yang tak baik Eni layan, tapi juga hati dan perasaan Daryono yang sering bahkan selalu Eni lukai. Baik saat berdua ataupun di luar rumah, Eni selalu saja mengeluarkan kata-kata yang menyakitin suaminya, bahkan merendahkan suaminya. Eni seakan-akan tak terima jika dirinya ditakdirkan bersuamikan Daryono yang cuma petani dan berperawakan sederhana. Dari awal pernikahan, Eni sudah bertingkah aneh-aneh. Ada saja permintaan Eni yang jika disesuaikan sangat jauh dari pantas bagi istri seorang petani. Contohnya saja, Eni minta diberi uang untuk perawatan ke salon. Eni juga minta dibuatkan rumah yang bagus. Eni ingin Daryono membaguskan rumah mereka yang saat ini ditempatin dengan menggantikan lantai dengan keramik dan tembok yang dicat cantik. Tak cukup dengan permintaan yang memberatkan pikiran Daryono saja, ucapan Eni pun sering membuat hati Daryono terluka. Pernah ada suatu hari di awal pernikahan mereka, di mana Eni yang pengantin baru tentunya harus bergilir mendatangi rumah keluarganya bersama Daryono sang suami. Namun sebelum berangkat, di rumah Eni sempat menyuruh Daryono pakai masker. Saat itu Eni tanpa perasaan mengatakan jika ia malu dengan wajah Daryono. Pria yang banyak menghabiskan waktu siangnya di ladang atau di sawah ini pun mengikuti permintaan Eni. Meskipun padahal jauh dari lubuk hatinya ada goresan pedih yang ia rasakan. Tingkah Eni pun semakin hari semakin menjadi-jadi, apalagi setelah ia hamil. Ada saja permintaan aneh-aneh yang ia minta kepada Daryono. Alasannya lantaran ia sedang ngidam. Bahkan setelah hamil, Eni sudah tak mau mengurus rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga mulai dari cuci baju, cuci piring, nyapu, bahkan masak pun semuanya harus Daryono yang kerjakan. Alasannya karena ia sedang hamil. Daryono yang sudah cukup capek dari ladang tak punya pilihan lain, bagaimanapun istrinya sedang hamil. Daryono yang memang pendiam lebih memilih sabar atas tingkah Eni, apalagi Daryono memang sangat mencintai Eni. Namun sayangnya, sikap diam dan sabar Daryono malah membuat kelakuan dan tingkah Eni semakin keterlaluan. Setiap harinya ada saja yang salah dari Daryono, ada saja keluhan Eni di rumah. Bahkan semakin hari ucapan Eni terhadap Daryono semakin tajam. Belum lagi Eni juga masih saja meminta Daryono agar membangunkan rumah mereka. Lantaran tingkah Eni yang tak bisa menghormati Daryono sebagai suami membuat Daryono lebih memilih banyak diam atau menghindari Eni. Kehamilan Enilah yang juga menjadi alasan Daryono untuk tetap bersikap sabar.
Sementara itu entah apa yang ada di pikiran Eni terhadap Daryono. Wanita yang sudah berusia 27 tahun ini tetap saja bertingkah kasar dan sesuka hati dengan suaminya. Hampir setiap harinya Eni mengomelin Daryono. Eni bahkan sanggup menghina suaminya itu. Eni bahkan pernah menghina Daryono sebagai laki-laki yang taunya cuma cangkul, tanah, dan tak gaul. Hinaan dan cacian Eni terhadap Daryono biasanya terjadi jika Daryono tak bisa memenuhi keinginannya. Lantaran sering sekali dihina dan tak dihormati sebagai suami, Daryono pun mulai mengambil sikap. Pria berusia 38 tahun ini mulai melawan mulut kurang ajar istrinya itu. Sebab itulah keduanya pun selalu bertengkar. Tak juga saling tegur sapa, keduanya sama-sama bersikap dingin. Di bulan November 2018, Daryono dan Eni sudah tak saling bicara, padahal mereka baru saja menikah 8 bulan. Di tanggal 14 November 2018, Daryono pergi tahlilan ke rumah tetangga. Selepas dari tahlilan, Daryono pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Daryono membuka pintu sendiri. Sementara itu Eni sedang dalam posisi tidur di kasur sambil nonton TV. Daryono lantas naik ke kasur. Lantaran keduanya sudah tak saling bicara, maka tidur pun saling membelakangi. Malam itu suasana terasa dingin. Dini hari Eni masih belum tidur. Wanita hamil itu berulang kali meludahi ke tembok. Daryono yang di sampingnya mulai merasa risih. Daryono lantas bangun dan menegur istrinya. Saat itu Daryono mengingatkan Eni jika itu perbuatan tak sopan. Jangan meludah ke tembok. Namun Eni malah menjawab dengan nada sinis. Rumah belum dicat, belum dikeramik aja nggak boleh diludahi. Gimana kalau udah dicat dan dikeramik? Mendengar ucapan Eni begitu, Daryono pun beranjak dari kasur. Daryono lantas pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Daryono kemudian masuk ke gudang belakang. Dari sana Daryono mengambil sebuah sajam. Daryono lantas kembali ke dalam rumah. Tanpa bicara, Daryono menyerang Eni dengan sajam itu sebanyak 5 kali. Eni sempat berteriak. Selang beberapa saat, Eni pun tak lagi bergerak. Melihat istrinya sudah terdiam, Daryono lantas pergi lagi ke belakang rumah. Dari sana Daryono mengambil sesuatu. Setelahnya ia pun kembali ke ruang depan rumahnya. Di sana sambil berdiri, Daryono menenggak sesuatu. Lantas ia pun berbaring di samping istrinya. Sementara itu di luar rumah, tetangga sudah berkumpul. Mereka memanggil-manggil Daryono dari luar rumahnya. Ternyata teriakan Eni tadi didengar ayah Daryono yang rumahnya pas di sebelah rumah mereka. Pria parubaya itu lantas berlari memanggil tetangga. Lantaran tak juga dibukakan pintu, warga sepakat memaksa masuk. Setelah berada di dalam rumah, ayah Daryono dan warga melihat pasangan suami istri itu sudah tergeletak di lantai rumah. Eni saat itu sudah tak ada, sedangkan Daryono dalam kondisi kritis. Daryono pun dibawa warga ke rumah sakit. Kejadian yang menimpa keluarga Daryono dilaporkan warga ke Polsek Bonorowo. Lantaran harus menunggu kondisi Daryono stabil, pemeriksaan pun masih ditunda. Sementara itu, jasad Eni sudah dikebumikan setelah sebelumnya diotopsi. Selepas kondisi Daryono pulih, pemeriksaan pun dilanjutkan. Daryono di hadapan petugas tanpa tak berhenti menangis. Daryono mengaku kepada penyidik jika ia tak sadar dengan apa yang sudah terjadi. Kesemuanya terjadi begitu cepat. Daryono pun malah mengaku jika ia masih sangat mencintai istrinya. Sebab itulah ia terpikir untuk ikut menyusul sang istri. Saat ditanyai penyidik mengapa Daryono tega dengan Eni dan janinnya, Daryono saat itu mengaku jika ia kalap lantaran sudah sering disakiti hatinya oleh Eni. Bahkan Eni sering merendahkan dirinya baik di saat berdua atau di luar rumah.
Eni juga banyak tuntutan. Sementara itu, keluarga Eni mengaku ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Mereka juga lebih memilih menyerahkan segalanya kepada pihak kepolisian saja. Kembali ke Daryono, saat digelar rekonstruksi ulang, Daryono tampak terus-menerus menangis. Dan di sela-sela masa rekonstruksi, Daryono sempat bertemu ayahnya. Saat itu sambil menangis terisak, Daryono bersimpuh mencium kaki ayahnya. Ia minta maaf atas perbuatannya. Pada tanggal 26 Februari 2019, oleh Pengadilan Negeri Kebumen, Daryono divonis 11 tahun penjara. Saat itu Daryono menangis kebingungan. Melihat reaksi Daryono, hakim yang bertugas saat itu lantas mencoba menenangkan Daryono. Hakim itu lantas mengatakan, "Putusan ini sudah kami pertimbangkan dari fakta-fakta di persidangan dan hati nurani." Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.